Juru bicara teman Ahok, Amalia Ayuning Tias, membantah target pengumpulan 1 juta KTP Ahok sebagai ajang unjuk kekuatan kepada parpol. Meski sudah memenuhi persyaratan minimum KTP untuk calon gubernur independen, teman Ahok masih menargetkan 1 juta KTP di bulan Mei 2016. Dengan 533.000 KTP, Ahok telah memenuhi jumlah KTP DKI Jakarta sebesar 7,5% dari total pemilih sebelumnya. Dengan demikian, Ahok sudah bisa mencalonkan diri secara independen dengan calon wakilnya Heru Budi Hartono. Meski telah mencapai target, teman Ahok masih berusaha memenuhi target 1 juta KTP. Usaha ini mereka lakukan bukan untuk menunjukkan kekuatan di depan partai-partai politik. Sebaliknya, mereka menyebut usaha ini sebagai bentuk dukungan maksimal kepada Ahok. Sudah. 1 juta kita lebih aman. Amin. Pak, kita punya pesan, Pak. Kita berpikirnya sih kalau misalnya kita bisa mendukung Pak Ahok dengan suara maksimum, kenapa kita harus berhenti di suara minimum? DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa reklamasi Teluk Jakarta tidak melanggar hukum. Ia pun mempersilahkan kepada siapapun yang menganggap reklamasi tersebut melanggar aturan melakukan gugatan hukum. Ahok menyebut bahwa ada pihak-pihak yang sengaja mengambil kesempatan karena proyek reklamasi Teluk Jakarta dikelola oleh pengembang swasta. Saya tidak akan pernah mengeluarkan izin kalau bertentangan. Dan izin itu dikeluarkan semua melalui rapat-rapat dan paraf-paraf dari semua pejabat teknis. Ya, jadi nggak usah lagi ngomong reklamasi. Kalau mau ngomong, kalau saya salah, saya tidak salah aja diincar kok. Kalau saya salah secara aturan, udah lama Ahok di penjara. Musuhnya begitu banyak kok. Itu jadi gak usah berdebat di opini, tanya-tanya saya undang-undang pasar. Kok kamu nggak suka, gugat saya saja. Kenapa nggak gugat dari dulu? Terus saya tanya, itu Pulau N, Pelindo udah jadi. New Tanjung Priok, kenapa lu nggak pernah ribut? Itu Bekasi, Marunda Center, udah nguruk, nempel ke darat, lu kenapa nggak ribut? Para penggiat. Terus KBN, KCN, udah nempel 12 hektar, bikin pelabuhan, bikin stok logistik. Nempel di darat, kenapa lu nggak pernah ribut? Itu saya udah kirim peringatan, udah saya bongkar, sampai perintah bongkar. Bandel, lawan terus. Dari Kemenhub, dari Dirjen, semua lawan. Nggak ada yang mau shoot. Justru saya mulai curiga begitu ada yang swasta, pada ribut. Mau minta duit atau apa nih? Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dijadwalkan akan memenuhi panggilan KPK besok terkait pemeriksaan kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras. Sementara itu, Partai Nasional Demokrat meyakini Ahok tidak terlibat dalam skandal korupsi lahan sumber waras dan suap raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di tengah maraknya sorotan publik terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait suap raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem tetap memberikan dukungan terhadap Ahok. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, percaya terhadap independensi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan kasus sumber waras dan suap raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Paloh meyakini Ahok tidak terlibat dalam pusaran kedua skandal suap tersebut. Ya. Dukungan kita pada Ahok jelas, jalan terus. Ahok insya Allah tidak terlibat suatu hal yang merisaukan hati kita. Ya. Nggak ada lebih terbaik di mata Nasdem hari ini kecuali Ahok. Itu harus, nggak boleh ragu-ragu dia, yakin dia, ya, luar berdalam dia, ya, jiwanya, spiritnya, semangatnya. Ya, itulah dukungan Nasdem model-model begini. Barisan pendukung Ahok Mania menduga terkuaknya kasus suap raperda DKI Jakarta yang menyeret anggota DPRD DKI, Sanusi dan 2 pihak swasta sengaja dihembuskan untuk menjegal Ahok jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Sangat tidak yakin karena apa yang dilakukan Ahok itu sudah melalui beberapa proses ya, persoalan regulasi. Dia juga tidak buta hukum gitu loh. Orang ini semua kan tinggal implementasi kok. Ini kan problemnya cuma diregulasi di antara 5% dan 15% itu. Yang orang memaknainya Ahok coba melakukan main-main, ternyata yang main-main itu kan Dewan yang tertangkap itu. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap meyakini dirinya tidak bersalah atas pembelian lahan sumber waras.
Ahok menegaskan tetap akan membangun rumah apartemen dan rumah sakit khusus kanker di atas lahan sumber waras tersebut. Nah, kami sumber waras juga akan segera bangun apartemen 500 unit dan rumah sakit buat kanker. Orang udah stadium 4. Ini pendekatannya itu harus tinggal yang enak. Dia pulang ke rumah, nggak ada pembantu, nggak ada anak yang ngerawat. Lebih baik dia tinggal di apartemen kami. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur DKI Jakarta, Ahok juga menyatakan siap memberikan keterangan kepada KPK terkait masalah sumber waras. Bagi Ahok, panggilan KPK besok merupakan panggilan kedua yang dilayangkan penegak hukum kepadanya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan proyek reklamasi di tengah pro kontra ini akan terus dilanjutkan meski pembahasan 2 raperda terkait reklamasi ditunda oleh DPRD DKI Jakarta. Ya, Ahok juga memastikan akan memenuhi panggilan KPK besok untuk memberikan keterangan dan membeberkan sejumlah data soal pembelian lahan sumber waras. Tetap berjalan karena tidak ada undang-undang peraturan yang menghalangi reklamasi. Termasuk kami akan juga melakukan reklamasi Pulau OPQ untuk menjadi Port of Jakarta. Ancol terus lakukan reklamasi untuk membangun sekelas Universal Studio. Bangun untuk MICE. Jadi gak ada hambatan. Jadi kalau kamu IMB ya tunggu dulu. KPK besok saya akan datang. KPK manggil saya sebagai saksi dalam dugaan kasus sumber waras. Jam 9 besok saya akan datang. Ya saya nggak tahu, belum tahu KPK maunya apa. Ya mirip-mirip ke BPK saja. Mau bawa dokumen apa lagi? Aku juga udah lupa-lupa itu lama. Ya. KPK hari ini memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik yang juga merupakan kakak kandung M. Sanusi dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait raperda reklamasi. Ya, sementara itu Ketua Umum P3 yang baru terpilih Romahur Muzi hari ini berencana mengunjungi mantan Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali. Minanti Rohanta akan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Minanti M. Taufik adalah Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta yang juga berwenang membahas tentang raperda reklamasi. Apa materi pemeriksaan sejauh ini, Minanti? Ya Iqbal, memang M. Taufik ini diperiksa hanya sebagai saksi oleh penyidik KPK. Dan M. Taufik pun mendatangi KPK yaitu sekitar pukul 9 malam. Sebelum memasuki gedung KPK, M. Taufik pun sempat memberikan keterangan yaitu pihak DPRD menyerahkan penuh wewenang mengenai raperda ini kepada pihak eksekutif yang merujuk kepada peraturan gubernur. Selain itu juga M. Taufik menyebutkan mengenai kasus suap, mereka mengajukan nilai tambahan kontribusi menjadi 5% karena memang belum ada landasan hukum yang jelas jika nilai tambahan kontribusi menjadi 15%. Memang 5% ini berdasarkan dengan peraturan daerah yang lama atas usulan dari Bappenas, di mana memang pihak pengembang pun seharusnya membayarkan pajak atau kontribusi tambahan sebesar 15%. Namun dengan adanya kasus suap ini, pihak pengembang hanya memberikan kasus suap sebesar 5%. Dan M. Taufik pun menyampaikan dia tidak ada hubungannya dengan pihak pengembang. Berikut ini merupakan pernyataan dari M. Taufik. Dua hal. Yang satu soal izin. Kita nggak mau masukin izin. Karena izinnya kan udah keluar, apa yang mesti dimasukin? Jadi nggak ada raperda ini, izinnya udah jalan. Kan gubernur bilang raperda ini udah di stop, reklamasinya jalan terus. Jadi nggak ada artinya sebenarnya raperda itu gitu loh. Kalau ada yang bilang saya nggak pernah berhubungan dengan Agung Sedayu. Betul. Saya nggak pernah berhubungan. Oleh tim penyidik seperti Prasetyo Edy, Muhammad Sangaji, dan Meria Hutagalung, dan memang sampai saat ini masih hanya ada 3 tersangka untuk kasus suap raperda ini. Iqbal. Ya, Minanti, rencananya hari ini Ketua Umum P3 yang baru Romahur Muzi berencana akan berkunjung ke Surya Dharma Ali. Apakah sudah terlihat di gedung KPK, Minanti? Ya Iqbal, memang Romahur Muzi ini datang ke gedung KPK sekitar pukul 9:30 pagi dan beliau pun menyampaikan maksudnya adalah untuk meminta izin pihak KPK untuk mengunjungi Surya Dharma Ali di Rutan Guntur.
Dan Romi pun akan menyampaikan salam kepada Surya Dharma Ali dari muktamar yang kemarin berlangsung, serta meminta nasihat dan pandangan untuk menjadi seorang pemimpin P3. Selain itu juga mengenai muktamar Islah kemarin, Romi pun mengatakan semua sudah atas keputusan dari Surya Dharma Ali dan telah ditandatangani beliau. Dan memang sebelumnya istri dari Surya Dharma Ali yaitu Ibu Indah telah menyambangi Rutan Guntur untuk meminta dari tanda tangan Surya Dharma Ali. Dan mengenai kubu Jan Faris, pihak Romi pun telah memberikan undangan sebenarnya dan telah mempunyai bukti penerimaan undangan tersebut dari pihak staf Jan Faris. Dan menurut Romi, permasalahan Jan Faris ini memang hanyalah masalah waktu dan Jan Faris akan ditemui oleh Romi sehabis dari menemui Surya Dharma Ali di Rutan Guntur. Demikian yang dapat kami sampaikan dari gedung KPK. Minanti Rohanta melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih.